eh, kami itu di situ. Mungkin demikian sebagai pengantar. Ini mohon ini karena kami juga minta pencerahan ini dari Pak Hawis. Eh, Bagaimana sih sebetulnya apakah itu environmental DNA dan apakah ini memang bisa diterapkan pada hal-hal yang telah kami sampaikan tadi. Nanti mungkin ada ini di sini ada dari Pusat Riset Kelautan, ada dari Direktorat mana nih? Eh, dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, nanti teman-teman yang dari konservasi juga akan bergabung. Ada Pak Triyono juga di sini. Nanti kami mohon input untuk kita diskusikan bersama. Nah, untuk itu kami mohon Pak Habis bisa memberikan mengedukasi kami lah gitu. Ini apa itu eDNA dan bagaimana penerapannya. Kira-kira eh, ini seberapa sulit atau seberapa mudah ini bisa diterapkan gitu. Terima kasih Pak, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Enggar dan terima kasih banyak atas undangannya untuk berbagi dengan Bapak Ibu di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baiklah, kami akan sharing materi tentang apa yang diminta ya. Mohon izin sharing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini bisa kumpul di lokasi daring ini dengan sehat walafiat, insya Allah. Terima kasih kepada Amin. yang telah mengundang kami tentang teknik environmental DNA sebagai next generation biomonitoring untuk pendirian dan atau penempatan bangunan dan instalasi di laut. Jadi sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan REACH yang sudah ada di lautan seperti yang disampaikan oleh Pak Enggar tadi. Juga beberapa diskusi dengan rekan-rekan di KKP mengenai REACH ini, dan tentunya ini menjadi media biofouling, jadi media penempelan bagi berbagai macam biota-biota yang ada di lautan. Kita lihat banyak sekali biota yang menempel dan akan sangat sulit untuk melakukan biomonitoring dengan visual sensus misalnya. Juga demikian ada teknik-teknik penempatan instalasi seperti biorock untuk restorasi terumbu karang di beberapa tempat di lokasi di Indonesia. Tentunya kalau kita lihat dari beberapa struktur yang rumit ini juga akan ditempeli atau ditumbuhi oleh berbagai macam biota termasuk karang ataupun biota-biota asosiasi lainnya. Jika misalnya ini kita lihat RIX yang ada seperti ini akan ditempeli banyak sekali biota karena itu memang kesempatan lebih dari 90% dari biota di lautan itu akan mengalami pelagic larva duration atau melayang seperti plankton, tapi pada saatnya dalam waktu-waktu tertentu mulai dari 1 minggu sampai 3 bulan atau 6 bulan dia akan mencari media penempelan. Nah inilah yang kalau ada media-media penempelan yang ada di laut dia akan menempel ke sana. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita memonitoring biota apa saja yang menempel di sana? Apakah Iya. cukup dengan visual sensus atau tidak yang seperti yang kita lakukan sekarang? Tentunya akan sangat underestimate ketika kita hanya melihat dari permukaan-permukaan saja, karena banyak sekali tahapan-tahapan kehidupan, stage dari makhluk-makhluk biota tadi itu berada di tahap-tahap awal yang kemungkinan besar susah untuk diidentifikasi. Belum lagi biota-biota yang kriptik yang menempel di daerah yang kita instalasi tersebut. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan tentang eDNA. eDNA ini sampel lingkungan, jadi kita tidak perlu melakukan penyelaman yang lama atau hanya menurunkan fundon yang di kedalaman berapa kita akan melakukan pendataan. Jadi sampel lingkungan ini bisa dalam bentuk air, tanah, ataupun feses yang kita tidak perlu melihat organismenya. Jadi tanpa bertemu dengan organismenya, tanpa mengisolasi organisme secara langsung, kita bisa mendapatkan DNA dari sana. Jadi dengan sampel air yang kira-kira hanya 1-4 liter air, kita bisa mendapatkan DNA yang
berada di lokasi tersebut. Bagaimana caranya? Jadi ini menjadi apa namanya, teknik biomonitoring yang non-invasif karena tidak perlu melakukan pembunuhan kepada biota-biota target, karena tidak perlu ada sampel tisu yang banyak, hanya sampel yang memang biasanya ikan-ikan berenang, koral juga melakukan melayang-layang di laut, ataupun juga biota-biota asosiasi lain seperti Echinodermata, invertebrata lain yang memang terbawa arus karena adanya kulit-kulitnya, lendirnya yang terbawa di laut. Itulah yang memang menjadi target kita untuk dideteksi. Jadi itu melayang-layangnya kan masih bisa lama gitu kan, seperti itu, dan menjadi powerful untuk memonitoring biodiversitas, karena banyak sekali ketika kita melakukan survei visual itu banyak biota yang sebenarnya bersembunyi di berbagai batuan, ataupun juga memang secara biologis itu dia kemunculannya tidak bersamaan dengan kemunculan kita ketika melakukan pendataan secara visual seperti itu. Selain itu, kenapa penting melakukan pendeteksian di mana sebenarnya kelimpahan tertinggi dari suatu organisme atau biota, ikan, dan lain-lainnya, ini sebenarnya untuk mempertahankan populasi target yang sehat. Jadi tujuannya kita untuk melakukan instalasi ataupun rehabilitasi, penempatan instalasi di dasar laut, itu sebenarnya kita ingin mengembalikan populasi spesies target yang sehat. Nah, bagaimana kita bisa merekomendasikan seberapa luas sebenarnya yang harus kita lindungi, berapa luas sebenarnya area yang kita harus restorasi, rehabilitasi, dan apakah cukup misalnya RIKS yang sudah ada itu untuk bisa mengembalikan populasi dan membantu daerah-daerah sekitarnya. Nah, solusinya kita harus bisa mendeteksi spesies apa saja yang ada di daerah tersebut, karena kalau kita tidak tahu spesies-spesies apa yang mendiami sebelumnya, tentunya kita tidak bisa mengukur atau mengestimasi keberhasilan dari adanya usaha-usaha instalasi yang kita lakukan. Jadi perlu ada suatu langkah yang inovatif supaya kita bisa mendeteksi dari spesies-spesies yang langka, endemik, ataupun jarang terlihat, dan kalau visual sensus memang tidak mungkin bisa kelihatan, apalagi di daerah-daerah offshore seperti di daerah RIKS itu akan sangat tidak mungkin untuk melakukan visual sensus yang sangat tepat. Nah, dengan eDNA ini kita mengambil sampel air, jadi nanti saya perlihatkan bagaimana mengambil sampel airnya, sangat mudah, dan kalau ada perbandingannya, ada paper terbaru yang membandingkan antara visual sensus dengan eDNA. Itu kalau eDNA kita bisa dia memperkirakan itu sekitar 5.000, anggaplah $5.000, sedangkan kalau si visual sensus karena harus mendatangkan penyelam, alat selam, dan lain-lainnya itu, dan beberapa hari lebih lama kan, artinya dia bisa lebih dari $100.000 misalnya. Jadi dia bisa membandingkan hal tersebut dengan jumlah sampel yang relatif sama. Jadi dengan eDNA seperti ini, mengambil air di suatu perairan, kita langsung bisa mendeteksi spesies apa saja yang ada di sana. Jadi tanpa bertemu kita ambil terus kita saring. Nanti kita bisa deteksi dengan menggunakan primer yang tepat. Misalnya kalau suatu project akan mendeteksi keberadaan ikan, ya kita pakai ikan primernya. Kalau kita mau mendeteksi koral, ya koral. Atau untuk mau mendeteksi secara umum, secara eukaryotik, semua biota saja, semua universal, kita bisa juga mendeteksi seluruhannya. Jadi ini benar-benar tergantung kebutuhan dari apa yang kita mau lihat, itu seperti itu. Nah, biasanya ini untuk mendeteksi suatu kelimpahan ataupun jumlah spesies, biasanya kita melakukan line intercept transect. Kalau kita lihat dari luasan ini, transect ini hanya mencakup 50 meter persegi. Kanan kiri yang bisa kita lihat. Tapi hanya itu yang bisa kita data. Namun kalau kita menggunakan environmental DNA, mengambil titik di sini misalnya dari sana, keseluruhan total biodiversity ini bisa kita gambarkan dengan lebih baik dibandingkan dari visual sensus. Karena DNA lingkungan ini bisa mengidentifikasi molekular berdasarkan organisme-organisme yang tersebar di lingkungan. Dia juga bisa merujuk pada spesies-spesies dari suatu organisme. Jadi dengan sampel air ini bisa menjadi
rujukan nanti, karena selain sudah dideteksi, kita bisa membuat suatu database yang komplit di dalam suatu populasi ataupun dari suatu habitat yang memang akan dilakukan restorasi atau rehabilitasi karena adanya penempatan bangunan ataupun instalasi di laut tadi. Bedanya sebenarnya mungkin sudah ada yang mengerti bahwa ada namanya DNA barcoding, ada metabarcoding. Jadi yang kita pakai sebenarnya metabarcoding. Metabarcoding itu seperti membuat jus. Kalau yang barcoding itu satu persatu kita ambil biota, misalnya ikan A kita ambil, ikan B kita ambil, terus kita ekstraksi DNA-nya itu karena kita ambil individunya. Tapi kalau untuk metabarcoding, environmental DNA metabarcoding, tanpa kita lihat, kita langsung campur, kita kayak jus, kayak di kocok-kocok dan semuanya, itu sekali aja lakukan ekstraksi gabungan tadi, sekali saja melakukan PCR, kita langsung sequencing, namanya next generation sequencing, otomatis kita langsung dapatkan spesies-spesies apa saja yang muncul, karena ini termasuk mixed species. Jadi kalau di laut kan tentunya pasti banyak sekali campuran-campuran dari biota-biota yang berseliweran kan, dan mengeluarkan lendir, mengeluarkan feces dan lain-lainnya, itu juga akan terdeteksi dari saringan air tadi. Jadi kita akan membuat namanya reference library. Jadi dari reference library ini sebenarnya otomatis kita juga akan mendukung database genetik Indonesia misalnya seperti itu. Kenapa kita melakukan DNA lingkungan? DNA lingkungan ini pertama karena pertama itu dia bisa mengurangi waktu survei. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya kita punya 10 titik stasiun. Kalau 10 titik stasiun, anggaplah kalau kita menyelam, artinya minimal 5 hari kita akan berada di tempat itu. Tapi dengan 10 stasiun, 1 hari 2 hari saja itu sudah selesai urusan untuk mengambil sampel, karena kita hanya kepada titik-titik penting dan lokasi tersebut kita ambil air dan kita kita saring. Nah, dengan kalau misalnya kita punya waktu yang lebih lama, artinya kita akan mencakup area yang lebih luas. Artinya dengan area yang lebih luas, kita akan mendapatkan data yang lebih banyak, tapi dengan ongkos yang lebih murah, karena tidak perlu menggerakkan orang yang banyak. Perlu 1 atau 2 orang saja untuk melakukan pengambilan air, jadi tidak perlu penyelam yang banyak dan berhari-hari, sehingga itu bisa mengurangi cost. Selain itu, hal itu secara ekonomis. Ini secara biota, kita bisa menemukan biota-biota yang tadinya tidak pernah terlihat atau hanya melintas di daerah-daerah itu di waktu-waktu tertentu, misalnya hiu paus ataupun hiu-hiu yang lain yang memang kebanyakan tidak dapat kita deteksi pada saat visual sensus, karena mungkin pertama adanya signal yang kita turunkan ketika kita nyemplung ke laut itu, biota-biota laut itu biasanya ada sense. Jadi ada sense, ada olfactory sensing yang dia punya sehingga dia menghindar, sehingga kita tidak bisa melihat hidden organisms. Jadi kita akhirnya tidak bisa mendeteksi. Dengan IDNA kita bisa deteksi hal tersebut. Terus kita bisa mendeteksi semua taraf fase dari organisme termasuk juvenil, karena DNA yang dibawa kan sama. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita visual sensus, juvenil itu susah untuk diidentifikasi karena belum seperti taraf dewasanya, sehingga agak sulit untuk diidentifikasi. Oleh karena itu dengan DNA kita bisa menemukan lebih banyak spesies di dalam suatu komunitas. Jadi membantu kita dengan waktu yang cepat, dengan biaya rendah, tapi mengcover lebih luas dan banyak sekali biota yang akan ditemukan. Ada satu penelitian yang menunjukkan juga bahwa ternyata dengan eDNA ini sudah mengungguli jumlah spesies yang didapatkan. Jadi teknik-teknik survei yang lain juga sudah memperlihatkan bahwa dia lebih rendah daya deteksi spesiesnya dibandingkan eDNA. Jadi untuk itulah kenapa kita perlu memakai suatu eDNA untuk next generation biomonitoring. Nah, selain itu ada diagram chart yang disampaikan Mikola et al. Itu tahun 2019 bahwa kalau secara konvensional, classical biomonitoring, itu biasanya kita tentukan lokasi, kita deteksi perubahannya, baru langsung kita melakukan decision making. Sedangkan dengan biomonitoring sebenarnya, next generation biomonitoring, kita bisa mendapatkan data yang banyak, apalagi sekarang kan dalam era big data. Big data itu termasuk biodiversitas, itu termasuk big data, karena dari IDNA yang kita dapatkan, kalau dulu
apa namanya, hanya satu spesies yang bisa kita deteksi. Sekarang dengan 4 liter air tersaring itu bisa mendapatkan 4 juta sequence. Artinya sekian banyak individu, terus kita bisa mendapatkan ratusan spesies dari berbagai jenis tergantung target yang kita pakai. Sehingga akan memudahkan untuk memberikan apa namanya ya, saran untuk bagaimana mendeteksi suatu perubahan di suatu populasi, termasuk ketika kita melakukan tadi apa, instalasi ataupun penempatan bangunan di dalam laut. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi data-data yang ada. Dari data-data yang ada itu bisa kita membuat suatu konsep bagaimana kualitas lingkungan, indikator yang dipakai, variabel, metakomunitas, dan lain-lainnya. Sehingga kita bisa memprediksi adanya perubahan dalam suatu komunitas dari lokasi yang kita lakukan rehabilitasi atau restorasi tadi. Sehingga dari policy makers ini, dari mungkin kementerian dan lain-lainnya dapat membuat suatu kebijakan yang bisa membantu secara tepat bahwa metode apa, lokasi ini sudah berubah sekian, meskipun ada namanya kan yang apa namanya, direct indirect economic valuation. Jadi sebenarnya kita bisa mendeteksi bahwa ada potensi-potensi lain yang muncul dari adanya restorasi, penempatan atau bangunan dari di laut tersebut. Nah, bagaimana mengkoleksi DNA sampel air laut? Kita bisa menyelam, membawa ini. Kita juga bisa di atas laut pakai ini, botol langsung di atasnya, atau kita bisa pakai fandon. Jadi kalau kita nggak mau nyelam kan bisa juga. Saya biasanya di dalam satu lokasi ya kita turunin aja fandonnya, terus kita rilis di kedalaman tertentu. Jadi nggak ada masalah. Setelah itu kita filter langsung. Jadi alat filternya macam-macam, dan kita langsung di saat itu juga kita bisa dapatkan seperti cup ini. Jadi kita akan terbang kemana kemari, tidak perlu membawa alat yang banyak, karena akan pulang dengan data ini, dan dalam waktu 2 minggu ke depan kita sudah dapatkan data yang berjuta-juta tadi. Jadi dari analisisnya itu nanti kita bisa tahu koral apa yang ada di sana, spesies endemik apa saja yang di sana, yang rare species juga mungkin akan terdeteksi seperti itu. Jadi alatnya seperti ini, bisa apa namanya, pump seperti ini, bisa juga pump seperti ini, vacuum pump. Pompa Jadi vakum ya. ya betul, vakum. Jadi seperti ini saja yang kita bawa Pak, dan cup. Udah ini aja peralatannya Pak. Jadi kalau mau tambah yang tadi fandon supaya nggak perlu nyelam kan, jadi tinggal turunin airnya cukup juga. Jadi itu yang biasa kita pakai untuk hal ini. Nah, proses di lab bisa berkisar antara 1 sampai 7 hari. Jadi 7 hari sampai 10 hari lah. Jadi kita karena di lab di IPB kita juga udah punya next generation sequencing seperti ini, kita bisa langsung running. Jadi ketika sampel datang dari lapangan, kita ekstrak, kita PCR, kita elektroforesis sudah ada, dan kita melakukan library preparation menggunakan Illumina ini. Setelah itu dalam waktu tertentu nanti datanya sudah ada, kita langsung generate dengan sistem yang ada, jadi cloud yang ada. Jadi kita langsung bisa tahu spesies apa saja yang ada. Primer yang biasa kami gunakan dan kami punya di lab itu untuk marine, itu ada bisa mendeteksi fish, ada elasmobranch, ada metazoa termasuk invertebrata dan ikan. Kita juga ada primer untuk koral, ada untuk plankton, ada untuk universal plankton. Jadi bisa mendeteksi, dan kita tinggal sebut saja sebenarnya. Nanti kita bisa memesan primer yang sesuai dengan target organisme kita. Ini alatnya jadi seperti apa ya? Galon sebenarnya apa sih, kayak kotak biasa. Tapi inilah yang IC 100 yang next generation sequencing yang di lab kita punya gitu, dan bisa beroperasinya itu mulai dari library preparation-nya, kita bisa generate clusternya, sequencing, dan data analisis. Jadi dari data-data yang kita ada itu dia bisa membedakan per sampel seperti apa. Waktu untuk sequencing-nya juga nggak lama, jadi dari 9 jam sampai 17 jam.
Jadi anggaplah kayak misalnya kita sudah PCR dan segala macam, kita masukin hari ini, sore ini, seperti sekarang, besok pagi udah jadi datanya. Jadi tinggal analisis, kalau mau diiniin, kita langsung generate, dan kita bisa langsung tahu spesies apa saja yang ada di daerah tersebut. Jadi sangat cepat dan inovatif gitu. Itu alatnya PCR itu ya, Dokter Beda Habib? Pak, Oh beda ya? ini sequencer. Jadi Sequencer, sequencer ya, oke. bisa PCR, oh saya nggak masukin gambarnya sini. PCR kita juga punya, tapi setelah PCR kita sequence Pak, namanya ini sequencingnya, next generation sequencer. Jadi satu langkah setelah PCR tadi Pak. Oke. Nah setelah divisualisasi, kita tinggal visualisasi saja karena sudah ada datanya. Misalnya ini saya visualisasikan semua jenis-jenis hiu yang ada di Lombok misalnya, di daerah-daerah sini, termasuk komposisinya, karena kita akan ketemu juga kelimpahan relatif dari masing-masing spesies. Jadi kayak misalnya pada saat survei kita nggak ketemu sama sekali Rhincodontypus ini, hiu paus ini, ternyata pada saat kita data di ini ternyata dia ada gitu. Banyak sekali hiu-hiu yang memang kita nggak ketemu secara visual, tapi ternyata pada saat dengan eDNA itu kita bisa punya. Selain itu contoh visualisasinya bisa seperti ini. Kita per film kita bisa deteksi apa saja yang ada di perairan itu. Jadi Annelida, Arthropoda, Basiloropita, Chloropita, Chordata, Cnidaria, semua bisa dideteksi Pak. Jadi sampai kalau kita lihat di sini kan ada unidentified, artinya di Indonesia itu belum banyak terdeteksi, belum banyak yang dimasukkan ke dalam database, sehingga banyak yang identified, banyak potensi-potensi spesies yang potensial menjadi new species atau new record di daerah-daerah tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya. Nah, di dunia sana, di dunia science ini berkembang dalam aplikasi biomonitoring. Jadi kemarin saya coba-coba cari bahwa perkembangannya sangat pesat dan kita pun sebenarnya tidak ketinggalan karena di lab kami juga sudah melakukan aplikasi DNA dalam biomonitoring ini. Dan nah salah satunya misalnya ini menggunakan vertebrate environmental DNA. Jadi semua yang vertebrata, dia bisa mendeteksi organisme yang berbeda, yang yang mobile organism seperti misalnya dugong bisa dideteksi, reptil sama ikan-ikan yang lain. Jadi kita bisa deteksi dan lokasinya tepat, kita bisa lakukan pemetaan juga nanti di mana spesies tersebut dideteksi. Kemungkinan besar kan nanti kalau ada studi lanjutan pertama kali deteksi ada di sini. Mungkin kita bisa melakukan pemetaan bahwa dia sebarannya sejauh mana sebenarnya untuk dugong ini misalnya. Kalau kita punya interested target organism misalnya. Kalau ini misalnya eDNA berhasil mendeteksi periode kolonialisasi. Jadi kayak misalnya kita menurunkan suatu bangunan ataupun instalasi ataupun yang lain, kita bisa mendeteksi kolonialisasinya itu seperti apa. Bagaimana organisme-organisme itu menempel pada suatu modul yang kita tenggelamkan tadi. Jadi kita bisa yang mana yang cepat, yang mana yang lambat itu bisa kita deteksi. Misalnya bisa dua misalnya seperti Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang dari lokasi yang ada kemungkinan yang mana yang paling efektif nanti bisa cepat seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pendeteksian tersebut. Ini juga bisa mendeteksi organisme biofueling. Jadi dari data-data yang ada, misalnya di daerah Rix tadi itu, kita kan banyak bioto-bioto menempel tadi, itu kita bisa memprediksi spesies-spesies apa saja, atau mendeteksi spesies-spesies apa saja yang menempel di sana. Dan kita bisa bandingkan antar lokasi, misalnya tadi kan ada di Karawang, ada di Kaltim ya, terus kita bisa lihat spesies yang mana yang paling tinggi antara dua lokasi ini tuh kita bisa bandingkan juga. Ini juga bisa dilihat untuk melihat gradien antropogenik. Misalnya di dalam satu lokasi karena adanya tekanan antropogenis, kita mau lihat juga yang mana yang paling tertekan sebenarnya lokasinya gitu. Itu bisa juga seperti itu. Jadi dengan melihat survei eDNA-nya. Kalau di Jepang ini juga berhasil mendeteksi salah satu spesies udang misalnya. Kalau kita punya spesies-spesies target juga kita bisa melihat sebaran dari spesiesnya. Atau mungkin nanti kita bisa lihat lobster ataupun jadi spesies-spesies yang memang kita menjadi target itu bisa kita deteksi dengan baik gitu, seperti itu. Ini juga spesies yang untuk mendeteksi ikan,
terus terkait dengan studi lingkungan spesies-spesies yang sudah jarang untuk ditemukan. Hawaii misalnya dia sudah menggunakan untuk biodiversitas karang, jadi dia bisa memperlihatkan antara misalnya persen coral cover dengan coral eDNA itu sama atau enggak, ternyata sama gitu. eDNA ini bisa menggambarkan dengan coral segini yang dideteksi dari eDNA, ternyata persen cover koralnya juga mengikuti gitu. Jadi sebenarnya kita bisa memprediksi coral coverage juga seperti itu. Komunitas organisme dan lain-lainnya, jadi banyak sekali. Jadi tergantung kita mau target apa. Jadi total biodiversity juga kita bisa, termasuk echinoderms, crustaceans, mollusks, bonifish dan lain-lainnya. Ini juga memperlihatkan bahwa visual census bisa juga dilengkapi dengan eDNA tadi. Jadi kalau misalnya tetap mau melakukan visual census, itu nanti bisa melengkapi survei yang dilakukan tersebut. Jadi bisa memantau kesehatan, keanekaragaman ekosistem dari terumbu karang yang kompleks misalnya. Di eDNA juga sudah berhasil digunakan di seascape gitu, misalnya di mangrove, seagrass ataupun dataran yang seperti pasiran gitu, pasir ataupun terumbu karang. Jadi secara aplikasi eDNA untuk biaya monitoring itu bisa mendeteksi spesies langka yang terancam, juga kelimpahan dan distribusinya, bisa biomonitoring kesehatan ekosistem, monitoring biodiversitas secara spasial dan temporal. Jadi tergantung kita mau melihat nanti spasialnya seperti ini, secara temporal nanti bisa kita monitoring dalam kurun waktu tertentu. Saya kira itu sharingnya, Pak. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima kasih. Ini Dr. Hafiz Madupa nih. Kalau saya sih ini lihat ini, aduh, high tech banget, ini keren sekali gitu ya. Rasanya sih sepertinya dari penjelasan tadi, rasanya sih ini bisa ya menjadikan tool untuk kami waktu menentukan lokasi di mana, itu kelihatannya justru ini lebih mudah, mungkin juga lebih rendah juga daripada survei. Namun kami nanti minta input atau pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini semua. Kalau ada kami persilahkan. Saya juga sendiri banyak pertanyaan sebetulnya. Silakan, Pak. Nah, silakan dari teman-teman dari Pusriskel dulu. Ada, Mas. Oh, siap. Siap. Deh. Bos Triyono, silakan. Iya. Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya untuk yang eDNA ya. eDNA itu sebenarnya dulu waktu kita seminar BPPL ya, yang konservasi yang Kupang itu, yang di GMB 4 sebenarnya kita dulu sudah pernah presentasi di tempat kami, ada penelitinya Pak Taslim, namanya Pak Taslim itu peneliti di bidang, dia meneliti di eDNA itu. Cuma kalau saya lihat eDNA itu yang seperti Pak Hafiz tadi bilang, dia bersifat temporal dan spasial. Jadi kalau itu kan lebih pada penentuan kawasan konservasi ataupun monitoringnya. Nah kalau yang terkait dengan rig to reef, dia kan titik ya, penempatan titik. Nah itu kira-kira detailkan ke arah situ gitu ya. Misalnya rignya ditaruh di mana supaya dia sangat efektif dan bisa tumbuh karang dengan baik. Itu aja, Mas. Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung direspon dulu Pak Hafiz. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Triyono. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk spasial dan temporal, tapi saya memperlihatkan bahwa ini sangat berguna kalau kita mau melihat secara spasial yang sangat luas. Jadi kita mau menggambarkan biodiversitas dari lokasi yang sangat luas, dan juga bisa kita membandingkan antara satu waktu ke waktu yang lain. Nah, kalau dengan tujuannya untuk peletakan reef tadi sangat bisa juga Pak. Jadi kayak misalnya lokasi-lokasi yang kita untuk melihat efektivitas nanti kalau kita tempatkan di situ, dia cukup asupan larva dari berbagai organisme terumbu karang misalnya, sehingga dia bisa menempel di sana. Itu juga bisa karena di situ nanti akan terdeteksi bahwa dengan arus lokal dan lain-lainnya itu
itu akan terbawa dari terumbu karang yang ada di sekitar sana. Jadi penempatan rigs-nya di sana itu bisa efektif. Jadi jangan sampai meletakkan rigs di situ ternyata memang arah dari alur untuk larva tadi itu Nggak tidak ke situ. ke situ. Jadi kemungkinan dia akan akan menempel ada, tapi mungkin tidak sebanyak kalau kita letakkan di tempat yang mana, misalnya seperti itu. Jadi bisa juga seperti itu Pak. Jadi dalam satu waktu kita mau menetapkan di mana lokasinya itu juga bisa, karena lokasinya kan beberapa tempat itu nanti bisa dideteksi. Jadi seperti itu Pak periode. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi gini, ya bentar Mas, tak nambahin dikit. Nah, kalau misalnya larva itu kan melayang di air ya, berarti kalau yang dari situ untuk penentuannya juga sangat dominan untuk dilakukan analisis arus laut ya, atau mungkin permodelan arus laut ya. Ya, harus bareng Pak sama yang pemodelan arus laut, supaya nanti proses penentuannya juga bisa kita prediksi seperti itu. Jadi kayak misalnya dengan kelimpahan tertinggi yang kita dapatkan, tapi arus lautnya seperti apa juga nanti bisa dibantu dari arus laut tadi Pak. Tetap paralel ya Pak dengan aktivitas Melakukan arus yang survei oceanografi tetap modeling survei tetap oke. Ya Pak. Baik. Yang lain dari Pusriskom masih ada di sini? Ada Anwar itu. Ya, ada Mas Anwar ini. Pak Anwar di kantor ya? Iya, saya di kantor, Pak. Hebat sekali. Ya, terima kasih paparannya, Pak Hafiz. Ya, saya cuma mau sedikit menginformasikan sedikit bahwa selama ini kita melakukan beberapa survei untuk penentuan lokasi penempatan rekturif gitu. Di antaranya seperti survei batimetri, survei karang, survei kualitas air, dan ya survei karang salah satunya ya pengambilan sampel karang gitu, terus survei arus laut, dan hasilnya itu ya seperti yang dipaparkan oleh Pak Enggar tadi, di antaranya adalah lokasi-lokasi yang potensial untuk penempatan rig sebagai terumbu karang buatan. Jadi kalau misalnya untuk dengan adanya ide, nah ini ya sangat membantu sekali untuk melakukan survei di lapangan, karena ya kendalanya kalau untuk survei di lapangan waktunya sangat panjang. Seperti tahun kemarin kita hampir dua minggu ya di lapangan di 2 lokasi, bahkan lebih gitu. Kemudian untuk menunggu analisanya pun cukup panjang untuk mengetahui kondisi perairan di utara Jawa dan di Kalimantan. Jadi untuk IDENA ini apakah bisa melakukan untuk sensus populasi ikan atau keanekaragaman hayati karang di sana, Pak? Apakah jadi atau kita masih perlu untuk melakukan visual survei atau tidak dengan adanya alat IDENA ini? Itu aja sih, Pak. Apakah ini bisa menggantikan itu ya Mas Anwar ya, untuk sensus populasi ikan atau karang? Ya, ya Pak Awis, silakan Pak Awis. Terima kasih banyak Pak Anwar. Jadi terima kasih banyak. Jadi memang ini termasuk metode frontier. Jadi garda terdepan untuk ilmu biomonitoring sekarang. Jadi IDNA ini bisa Pak untuk mensensus populasi ikan dan karang. Jadi sebenarnya ya tadi itu yang seperti yang saya sampaikan, itu bisa menggantikan dari survei visual yang biasa kita lakukan, karena kita bisa langsung mengetahui total biodiversity-nya, mulai dari dengan 4 liter air tadi kita bisa mengulang-ulang saja. Jadi tinggal misalnya kita mau mengetahui keseluruhan atau hanya mau mengetahui koral, tapi nggak perlu melakukan survei ulang. Jadi dari sampel tadi itu yang bisa kita analisis terus. Jadi tergantung nanti biaya dan tujuan kita mau apa. Jadi kita supaya efektif, kita langsung deteksi koralnya, jumlah koralnya berapa, jumlah ikan, atau mau keseluruhan biodiversitasnya juga bisa. Gitu. Seperti itu bisa, Pak. Ya, terima kasih informasinya Pak Haris. Baik. Oke, terima kasih.
Jadi, yang lain kami persilahkan. Ada Mbak Vina di sini, ada Pak David, ada Pak Ibeng sudah bergabung. Siapa yang enggak? Eh, Gini Pak, eh, kalau boleh tanya, kalau di Indonesia, konteks Indonesia, yang bisa melakukan ini siapa saja Pak? Yang sepanjang yang Pak Hafiz tahu. Kalau untuk yang Merin kayaknya baru di kita Pak yang di IPB. Tapi kayaknya ada yang untuk kesehatan itu di Ekmen. Ekmen bisa. Mana lagi ya? Tapi kalau ada yang DNA yang biasa sebenarnya banyak sekarang kayak di IPB juga ada 2 yang khusus untuk yang bisa untuk DNA biasa, ada juga untuk yang iDNA ini. Tapi kalau untuk sepanjang pengetahuan kami yang untuk Merin baru di IPB ini, Pak. Oke Pak. Kemudian tadi itu kan alatnya itu kelihatannya tidak terlalu besar, artinya sangat portable Pak. Artinya apa namanya analisisnya dan sebagainya, runningnya gitu bisa langsung Sebenarnya di lapangan. sebenarnya kalau ya tapi kan sebenarnya ini memang bisa dibawa ke lapangan, cuman kan Ya. sangat risky Pak ya. Jadi Oh, mahal ya Pak ya alatnya juga ya. Pak satu mobil. Jadi mendingan kita fokuskan ngambil sampel di lapangan terus Oke. dibawa ke lab. Lab. Ya. Dalam 7 hari ke depan kita sudah dapat datanya gitu Pak, insya Allah. Jadi Canggih ya. iya Pak. Pak Hafiz, untuk pengambilan sampel, durasi pengambilan sampel dengan analisa di lab itu maksimal berapa hari ya Pak ya? Maksudnya Ya. apakah setelah mengambil sampel harus segera dianalisa atau bisa? Ya Pak Anwar, jadi ini pertanyaan bagus sekali. Jadi pada saat kita ke lapangan yang kita bawa itu adalah mesin pompanya tadi sama botol nalgen. Terus di situ sudah ada filter, sudah ada juga tube yang sudah berisi dengan DNA shield. Jadi sampel ini yang sudah terfilter tadi mau dianalisis sampai misalnya bulan depan juga nggak ada masalah Pak. Tahun depan juga nggak masalah. Karena DNA shield ini sudah menjaga DNA yang sudah kita saring tadi. Jadi yang penting ke lapangan itu sudah membawa tube, sampel tube itu sudah berisi DNA shield, sehingga yang sudah difilter nanti bisa diolah kapan saja gitu. Dan dalam suhu ruangan Pak, Oh, jadi gitu. nggak perlu takut, aduh nggak bawa es atau apa, jadi nggak ada masalah. Oh, nggak harus Nggak harus. dibekukan, didinginkan, tidak harus ya. Kalau punya lemari es pas nyampe di hotel ya nggak apa-apa dimasukin, tapi kalau Tidak juga tidak ada masalah ya. nggak ada juga nggak ada masalah gitu. Oke. Yang lain kami persilahkan. Izin tanya Pak Hafiz. Ya Pak. Iya Pak Erva, silakan Pak Erva. Ya Pak, misal Pak kita sudah melakukan survei untuk penempatan rig Pak, kemudian rig itu sudah ditempatkan di suatu titik. Nah itu apakah alat eDNA ini bisa untuk melakukan monitoring terhadap pertumbuhan karang? Kalau monitoring kan secara berkala Pak ya, misalnya 1 bulan, kemudian 2 bulan, itu apakah efektif kalau dilakukan dengan eDNA ini? Kemudian yang kedua, untuk larva karang ini Pak, itu sampelnya itu diambil pada efektifnya itu kedalaman berapa Pak? Misalnya kan apakah di atas saja atau di bawah atau di mana gitu? Ini demikian Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Erva. Langsung Jadi Pak, langsung silakan. ya Pak. Jadi untuk pertumbuhan karang kan kalau kelimpahan relatifnya itu akan kita bisa deteksi karena persentase coral coverage itu kalau sudah beberapa studi itu berbanding lurus dengan jumlah DNA yang terdeteksi gitu. Jadi itu bisa. Tapi kalau kayak misalnya pertumbuhan individu karang itu ya tetap harus kalau mau mengukur ya harus diukur seperti itu. Jadi tidak bisa visual ya, lihat. Ya, bisa dideteksi dari eDNA. Tapi dengan eDNA itu kita bisa tahu bahwa tadinya hanya ada 3 spesies karang, akhirnya dengan adanya RIX ini jadinya 15 spesies karang misalnya seperti itu. Jadi dan kelimpahannya sekian banyak. Jadi kita bisa bercerita konteks
konteks dalam analisis datanya juga akan berbeda, Pak. Jadi lebih yang faktual, yang aktual sekarang gitu, yang orang untuk, karena kan pasti kan ini juga harus kita publikasikan ya. Jadi hasil data yang sudah ada ini, dan itu sangat-sangat mungkin untuk ke sana. Sedangkan untuk larva karangnya di kedalaman berapapun sebenarnya bisa, Pak. Jadi kalau misalnya karena kita mau mendeteksi di sekitaran di rigsnya itu, artinya kita anggaplah harus menurunkan di sekian kedalaman tadi. Jadi supaya kita bisa tepat mendeteksi, memperkirakan berapa jumlah larva karang yang ada di sana. Jadi kayak misalnya, karena di permukaan pun bisa, terus di dasar perairan pun juga bisa. Tapi karena kita mau tujuannya adalah ke rigsnya, artinya kita deket rigsnya, Pak. Oke Pak, makasih. Ya. Yang lain ada? Di sini ada Mbak Bu Prita nih, Bu Tika nih, orang perikanan. Izin Mas Enas. Iya, Bu Reni. Silakan Mbak Reni. Reni Pak dari BPKT Padang. Saya pengen dapat masukan. Kira-kira kalau untuk EDNA ini kan kebetulan di BPKT sendiri kan ada program pembangunan dermaga apung. Kira-kira ini bisa nggak digunakan sebagai dasar kita mau meletakkan posisi dermaga apung itu sebenarnya ada di mana gitu. Kadang kalau kita ke lapangan itu kita cuma langsung lihat, oh ini ada terumbunya nih, oh ini bagus, udah jangan ke sini. Salah satunya seperti itu. Terus yang kedua Pak, kalau tadi kan kita ambil sampel air itu kan ada beberapa spesies yang bisa bisa kita ketahui. Nah, berarti ini kalau terkait biaya survei itu nanti tergantung dari keluaran apa yang kita pilih. Apakah seperti itu? Bisa diulangi yang pertanyaan keduanya, Bu? Tadi kan kalau diambil sampelnya, air itu kan nanti kita bisa ketahui nih, misalkan kita tahu ini misalkan spesies ikan atau dugong atau apa segala macam. Nah, kalau kita misalkan menggunakan itu, berarti biaya untuk surveinya itu nanti apakah tergantung dari output yang kita pilih gitu. Misalkan kita cuma pengen tahu kondisi koralnya aja, oh sekian. Oh kita pengen koral sama ikan apa gitu, sekian gitu. Maksudnya gitu. Ya, jadi langsung ya Pak Enggar. Ya silakan Pak Awis. Menarik Jadi nih. untuk yang dermaga apung ini menarik nih Pak. Jadi Bu, jadi untuk biasanya kan survei apa namanya ya, kepantasan atau apa ya, untuk melihat kelayakan, suatu studi kelayakan untuk suatu bangunan itu kan kebanyakan kan visual sensus ataupun yang lainnya yang kemungkinan tidak memperlihatkan biodiversitas yang ada di sana. Jadi sebenarnya dengan IDN ini membantu kita menetapkan secara lebih rinci tentang dampak dari bangunan yang akan dilakukan. Jadi ada lebih memperkirakan bahwa total loss biodiversity yang hilang kalau adanya pembangunan ini adalah ini gitu. Sekian gitu ya dari situ ya. Tapi kalau kemarin kan cuma melihat mungkin secara fisik kan koral doang, padahal sebenarnya tidak hanya koral yang ada di sana kan misalnya. Yeah. Nah dari situ sebenarnya kita bisa menetapkan itu. Nah IDN ini sangat mumpuni untuk policy maker, jadi pembuat kebijakan karena kita dengan tepat memperkirakan. Jadi kebanyakan kayak misalnya di Ternate saya lihat kayak adanya reklamasi dan segala macam kan ada habitat-habitat walking shark dan lainnya mungkin tergusur atau apa, tapi karena tidak diketahui mungkin tahunya hanya di Pulau Maitara atau di mana gitu kan, seperti itu. Nah untuk sampel air Bu sekali aja, tidak masalah mau nanti mau diolah pakai untuk koral, mau diolah untuk ikan, jadi nggak ada bedanya. Jadi sekali aja ngambil ke lapangan, nanti kita kalau mau olah untuk koral, jadi nggak perlu ke lapangan lagi. Jadi sampel yang satu cube kecil tadi itu, otomatis kita bisa gunakan untuk ikan, koral, untuk dugong, untuk apapun gitu. Jadi kita tinggal simpan saja. Yang membedakan itu menganalisis untuk yang misalkan untuk ikan atau karang itu apa ya? Oh, primer atau primernya tadi ya? Ya, jadi kita ulang saja, sekali ekstraksi saja, tapi pakai primernya kita PCR itu pakai primer yang berbeda itu berbeda. Oke. Berbeda. Jadi nggak perlu bolak-balik ke lapangan. Makanya lebih murah gitu kan sebenarnya karena kita bisa mendeteksi seluruh biodiversitas gitu. Menjawab tidak Bu Reni? Iya Pak. Jadi Pak misalkan nih kalau kita kan
mau mengetahui kegiatan sudah kita lakukan misalkan 2 atau 3 tahun yang lalu, pada saat ini ada perubahan atau enggak dengan eDNA ini bisa ya Pak ya? Tapi tidak punya basis kan ya. Oh iya, Jadi yang diketahui yang sekarang. yang sekarang aja ya. Yang sekarang. Tapi nggak apa-apa kan, yang itu beberapa tahun yang akan datang kan sudah ada basis tahun sekesekiannya gitu kan. 2 tahun atau 3 gitu kan. Jadi Tapi maaf kalau tadi saya agak mungkin kurang. Lanjut Mbak Ren. Uh, Makin sore makin rame ini, makin panas. Tadi kan dibilang kalau nggak salah kan ada kaitannya sama apa model arus ya. Itu maksudnya dari eDNA ini kita bisa sekali pemodelan arus atau gimana Pak maksudnya? ya bisa sekali kalau sudah punya model arus di daerah situ, kita bisa pakai itu Bu. Jadi kayak misalnya sebenarnya eDNA ini tidak, kalau kita mau menampilkan data eDNA sebenarnya tidak tergantung pada data arus dan lain-lainnya. Ya. Jadi dia bisa tampil sendiri. Misalnya daerah ini apa. Tapi kalau kita mau tujuannya tadi, kalau misalnya kira-kira pergerakannya kira-kira kemana atau di mana, ya butuh studi lain untuk membantu pola pergerakan tadi gitu. Tapi bisa ya dari sini juga ya. Misalnya kalau dermaga kita tidak tergantung apa-apa, misalnya jadi daerah situ, jadi kita bisa langsung ngambil eDNA di sekitar situ gitu. Baik. Pak, mohon maaf, Pak Enggar satu lagi. Silakan Mbak, 5 lagi boleh. Enggak, ini harusnya mungkin kalau nggak salah tadi kan ada tentang mangrove Pak, harusnya kan dari Subdit Restorasi juga hadir ya. Kalau untuk mangrove itu gimana Pak? Ini eDNA ini kaitannya gimana? Apa yang mau dideteksi dari mangrove Bu? Nah itu yang kami pengen tahu. Kalau mau melihat biodiversitas di ekosistem mangrove bisa. Jadi kita ambil sampel air ataupun sedimen di daerah mangrove, daerah lamun, daerah manapun Bu bisa. Jadi karena kan daerah mangrove kan kadang kan kita agak susah untuk mengakses, memonitoring apa saja yang ada di sana, dan dengan eDNA ini kita bisa tahu apa saja yang ada di sana Bu. Terima kasih Pak Enggar. Ya, Bu. Oke. Boleh Ini nanya Pak Enggar? silakan Mas Bambang Ibeng, silakan. Baik, makasih Mas Awis. Mau nanya nih. Jadi gini, tadi misalnya sampelnya yang disampaikan oleh Mas Awis untuk mendeteksi satu lokasi dengan metode ini kan bisa kita mengidentifikasi yang kalau visual atau survei biasa misalkan karangnya hanya 5 jenis misalnya ya. Kemudian dari metode ini ketahuan ternyata jadi 15 jenis atau 20 jenis gitu ya. Benar ya? Nah, pertanyaannya adalah yang 15 atau lebih itu dia existing pada saat ini atau memang deteksinya itu dulunya ada atau bagaimana gitu. Misalnya, karang itu misalnya ya, yang ada cuma akropor, tapi setelah deteksi pakai ini pakai polites segala macam. Padahal aktualnya secara visual tidak ada polites. Mungkin bisa nanti berdasarkan metodenya diklaim dulunya ada polites. Apakah seperti itu atau jadi silakan, menarik. Ini menarik nih. Jadi apa namanya ya, yang terdeteksi adalah yang ada pada saat itu dan juga beberapa bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya bulan itu berapa lama kira-kira? Bisa 2 bulan, bisa sampai 3 bulan sebelumnya. Jadi karena kan existing dia DNA di dalam perairan tuh dia punya jangka waktu kan. Artinya sebenarnya kita mendeteksi hampir real time dari posisi dari biodiversitas itu. Nah, jadinya misalnya gini, dalam taraf bedanya itu kalau survei visual dia hanya melihat yang sudah berbentuk live. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa keunggulan dari DNA itu dia bisa mendeteksi dari tahap juvenile. Makanya kadang ketika survei kok sebenarnya kok nggak ada ya. Kita cumanya temukan ketiga kok bisa ada dideteksi lebih nih misalnya dari DNA. Karena memang semua tahap organisme itu dia deteksi semuanya, termasuk koral tadi yang tadinya cuma baru planula dan lain-lainnya dia sudah bisa deteksi seperti itu. Jadi jumlah dari spesies itu bisa lebih lebih detail Pak Ibeng. Pertanyaan kedua terkait validasi. Validasi
bagaimana kita memvalidasi metode ini, khususnya untuk objek yang secara visual kembali tidak terlihat, atau secara laboratorium konvensional itu tidak ada. Nah, iya. Ada spesies yang tidak terduga, tapi melalui metode ini dideteksi. Ya. Bagaimana kita memverifikasi, tentunya kan harus ada komparasi dengan metode-metode yang lain. Ya. Jadi untuk validasi dalam proses namanya DNA, semua yang kayak berterbangan di udara ya sekarang ini, kalau saya saring juga pasti ada DNA-nya. Ketika kita di laut juga pasti, kalau kita di ininya pasti ada DNA-nya. Nah, proses eDNA sendiri kan sudah validated method untuk biomonitoring. Nah, ketika kita sudah dapat sampelnya, memang harus banyak sekali proses. Jadi sebenarnya tadi saya simplifikasi penjelasannya untuk supaya nggak pusing. Simplifikasi proses yang ada di lab supaya bahwa data ini, data yang masuk itu tidak langsung dipercaya 100%. Jadi kayak misalnya ada namanya library preparation, ada namanya filtering, filter 1, 2, terus bagaimana dia dicocokkan kepada organisme 1 dan 2, dan bagaimana kita membangun suatu library misalnya. Tapi itu prosesnya saya simplifikasi bahwa ada proses validasi dari data yang masuk. Jadi kayak misalnya ada juga cross contamination kan, misalnya DNA dari manusia atau yang lain-lainnya itu semua harus dieliminir kan, seperti itu. Jadi secara metode eDNA ini sudah dipakai dan sudah divalidasi, dan makanya banyak yang sekarang memakai itu untuk kebutuhan-kebutuhan tidak hanya untuk sains, tapi memang untuk kayak making policy juga sudah dipakai gitu. Gitu Pak Ibe. Baik, makasih Mas Awis. Pak Triono, salam hormat. Selamat sore. Terima kasih Mbak Enggar. Oke, makasih Pak Bambang. Siap. Ada yang lain di sini? Boleh Pak Enggar? Suara siapa nih? Saya Kusnul. Oh, Bu Kusnul. Silakan Bu Kusnul. Yang keras pucus. Oh iya. Terima kasih Pak Enggar. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Pak, saya mau nanya ini Pak. Berapa cakupan luas area dari sebuah sampel? Dalam artian gini, misalnya kita pengen tahu, lautan ini kan luas gitu ya Pak ya. Misalnya satu sampel itu untuk mewakili berapa luasan gitu Pak. Atau pembatas yang lain misalnya beda arus, beda sampel, atau beda apa gitu, beda sampel itu berapa luas Pak? Itu dulu Pak yang pertama. Ya, satu-satu dulu Mbak Kusnul ya nanti. Ya. Jadi bagaimana pembatasan lokasi untuk pengambilan sampel? Ini pertanyaannya bagus sekali karena kan pasti terkait dengan luasan dan berapa sampel yang akan kita ambil kan. Jadi sebenarnya tergantung tujuan dari suatu penelitian atau suatu proyek Bu. Misalnya gini, kalau saya penelitian, saya ingin membandingkan antara kawasan konservasi, zona inti, zona pemanfaatan dan lainnya, tentunya saya harus mengambil sampel di masing-masing zona tadi. Nah, kalau saya mau mengambil zona tadi, biasanya per lokasi itu anggaplah karena luasannya berapa, biasanya 1 sampai berapa kilometer, 1 sampai 5 kilometer persegi, itu kita misalnya ambil satu sampel, karena itu cukup mewakili lokasi tersebut. Tapi kembali kepada pertanyaan penelitian kita, pertanyaan yang kita mau, kalau satu proyek kan ingin menjawab apa atau ingin membuktikan apa, itu harus didiskusikan, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang tadi saya contohkan bahwa misalnya kawasan konservasi tergantung dari zonanya, seperti itu. Jadi tidak perlu tidak ada batasan yang fix karena tergantung pada hal tersebut. Nah, misalnya karena jumlah sampel sebenarnya akan tergantung pada kekuatan kita pendanaan dari suatu proyek gitu kan. Karena misalnya kan satu dananya itu kan juga bisa tergantung dari lokasinya kan. Misalnya kita mau menentukan apa gitu. Jadi tapi pengalamannya untuk satu lokasi itu kita biasanya antara 5 sampai 10 km persegi itu kita dapat satu sampel gitu. Seperti itu. Jadi cukup bisa melihat lokasi tersebut. Oke. Berikutnya Mbak Kusnul, tadi kan baru yang pertama. Ya.
Baik Pak, misalnya ini kan dari hasil tadi sampel, kemudian kan bisa memprediksi kira-kira spesies genetik apa ke depan yang masih ada di sekitar lokasi gitu Pak. Nah, untuk kebutuhan perencanaan itu kan kita perlu prediksi itu berapa, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan. Nah, apakah sampel ini atau permodelan ini bisa gitu Pak untuk memprediksi berapa puluh tahun ke depan, termasuk misalnya ada spesies endemik, misalnya spesies yang apa kadang lewat, kadang enggak gitu, spesies apa itu? Jadi di dalam membuat satu model kan kita juga butuh apa ya, periodik ya, harus punya temporal sample juga. Jadi nggak bisa memprediksi membuat model hanya satu kali mengambil terus nanti bisa jadi model, tapi nanti pasti modelnya jadi mungkin, tapi kan tidak kuat. Jadi kalau mau membuat model mungkin harus direncanakan mau pengambilan sampel berapa kali gitu kan, seperti itu. Nah, benar kata Ibu. Jadi nanti kan di dalam sampel yang kita deteksi itu bisa macam-macam. Jadi nanti akan ada endemik, mungkin ada rare species, atau yang ada eksotik, atau ada yang sudah endangered, threatened, protected. Jadi itu bisa terdeteksi semua dan kita bisa klasifikasikan dengan kepentingan KKP misalnya. Dia spesies-spesies yang menjadi andalan yang memang harus dilindungi, berarti ada. Nah, perlu dimodelkan dan lainnya itu bisa seperti itu, Bu. Karena distribusinya sama limpahannya juga akan terlihat. Misalnya saya pernah mendapatkan spesies yang kayak hiu pari gergaji gitu kan. Misalnya kedetek, cuman jumlah sekuennya sedikit, artinya memang dia nggak banyak di sana gitu. Jadi itu yang mesti kayak ada prioritas untuk perlindungan dan usaha-usaha konservasi seperti itu. Kayak spesies yang tidak seharusnya ada itu juga kedetek ya Pak. Misalnya alga bloom gitu, misalnya kan yang tidak seharusnya ada. Misalnya untuk kondisi sekian harusnya spesies itu nggak ada gitu, tapi ternyata ada gitu. Itu ya, bisa aja kedetek. Jadi kayak misalnya tadi dari primer yang kita pakai, kita mau pakai yang semua universal, semua eukariot nanti akan terdeteksi. Nanti itu juga akan terdeteksi. Kan alga bloom dia belum, tapi sebenarnya alganya sudah ada di sana. Iya. Hanya seperti itu bisa juga, Bu. Jadi kayak misalnya memprediksi datangnya alga bloom, nanti bisa pemanfaatannya bisa ke arah sana juga sih sebenarnya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Jadi tujuannya untuk apa ini bisa didesain ya? Bisa Pak, jadi makanya tergantung tujuan penelitiannya, terus kita mau menjawab research questions-nya itu apa, jadi kita tinggal desain cara pengambilan sampel. Cara pengambilan, kapannya gitu ya? Ya, karena kan teknik ngambilnya sih kan mudah sekali, seperti yang Bapak lihat tadi. Iya. Kita desain aja. Oke, masih ada yang lain? Enggar, boleh Pak Enggar? Silakan Mbak Vina Ardarini, silakan. Terima kasih Pak Enggar. Mungkin tadi menyambung pertanyaannya Mbak Reni mengenai mangrove tadi. Kebetulan kan di Direktorat P4K tuh ada untuk penanaman mangrove itu Pak. Nah, apakah memungkinkan mungkin ya? Jadi kita kan harus mencari lokasi di mana kira-kira yang mangrove itu bisa dapat tumbuh dengan baik. Nah, apakah misalkan kita mengambil sampel di satu lokasi sehingga bisa kita deteksi dari situ apakah kira-kira bisa spesies mangrove apa sih yang bisa hidup di sini dengan baik? Mungkin berdasarkan riwayatnya tadi kan dibilang bisa ada riwayat berapa 2-3 bulan ke belakang gitu kan, mungkin pernah ada tumbuh mangrove di situ dan kita bisa tanami kembali seperti itu. Nah, apakah bisa mendeteksi seperti itu gitu? Nah, itu satu. Sekalian nyambung ya Pak Enggar ya. Silakan. Kebetulan kalau di tempat kami untuk di mitigasi bencana juga ada untuk kegiatan penanaman vegetasi pantai. Nah, vegetasi pantai ini kan posisinya tidak di laut tapi di daratan gitu. Dia lebih di pantai yang berpasir. Nah, metode eDNA ini apakah selain untuk mengambil sampel air laut, apakah bisa juga untuk mendeteksi
di daerah pantainya gitu. Apa ada metode seperti itu juga gitu? Apakah memang spesifik hanya untuk di air laut saja? Apakah memungkinkan untuk di daratan? Itu aja mungkin Pak Enggar, Pak Awis. Terima kasih. Oke, Mbak Vina, silakan Pak Awis. Ya, Bu Vina. Jadi untuk di mangrove kita bisa deteksi nanti, Bu. Jadi kayak misalnya kita daerah mana gitu ya. Nanti kita bisa cek dari lokasi tersebut. Kita ambil dari apa namanya dari substratnya. Nanti kita bisa deteksi biota apa saja di sana. Kalau misalnya memang targetnya ke jenis mangrove-nya, berarti kita cari primer yang khusus untuk mendeteksi jenis-jenis mangrove-nya. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa secara sejarah ataupun apa itu dia pernah atau ada hidup si mangrove jenis ini gitu. Terus untuk yang vegetasi pantai ini IDNA ini tadi seperti yang saya sampaikan itu bisa diambil dari udara, air, tanah, feses dan lain-lain itu bisa. Termasuk darat, laut dan air tawar dan air laut gitu. Jadi pasir pun kayak di pantai itu juga bisa, Bu. Jadi kita bisa deteksi dari pasir-pasir yang ada itu apa saja yang jenis-jenis tanaman apa saja yang pernah ada di sana atau pohon apa yang ada di sana. Jadi bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Ternyata ya apa namanya? Tapi tadi tergantung primernya ya atau primernya itu ya. Ya, jadi Pak Hamis mungkin saya bisa tanya kalau sementara ini contohlah untuk spesies-spesies terumbu karang. Kalau misalkan air laut sudah diambil sampelnya, kemudian dibawa ke lab. Labnya sudah bisa mendeteksi ya untuk semua jenis karang yang ada itu sudah ada. Misalkan sekian nanti, oh berarti ini spesies ini ada 1.000 spesies misalkan terdeteksi semuanya. Sudah Pak. Jadi kan ada yang kita ikutin kan sebenarnya di kita kan belum ada database internasional, di database Indonesia. Nah kita memang seluruh peneliti di dunia juga pakai yang database internasional tadi. Jadi kita bisa mencocokkan apa yang sudah ada di sana gitu. Oke. Kita langsung Pak, misalnya kan ada berapa spesies itu udah bisa langsung kita deteksi gitu dalam hitungan. Kalau tadi yang tidak terdeteksi itu ada potensial memang belum masuk database, bisa jadi itu spesies baru atau apa begitu ya? Dia belum masuk ke dalam database karena kan masuk ke dalam database. Luas wilayah Indonesia terus termasuk mega biodiversity, kemungkinan besar banyak spesies-spesies yang hybrid dan lain-lainnya itu belum sempat masuk di dalam database. Makanya sebenarnya ada sekarang yang paper yang sedang dalam under review untuk yang biodiversitas pakai DNA juga, memang kedeteksi lebih dari 50% unidentified. Jadi gitu ya? memang tugas besar sih di Indonesia karena kan harus ada DNA barcoding tadi sebelum ke meta barcoding gitu. Tapi ya harus dilakukan karena kalau enggak ya nanti udah habis semua baru kita. Iya. Baik. Masih ada yang lain silakan. Mas Anwar ini kan banyak kemarin ya, banyak survei dan sebagainya. Kalau ini untuk yang pernah dilakukan itu di mana Pak Hafiz? Apakah sudah banyak yang contoh-contoh yang dilakukan? Kemudian di lab kami. Apakah hasilnya itu hanya sampai ke analisanya atau cukup dari yang akan kita tahu aja misalnya berapa keanekaragaman hayatinya atau populasinya gitu? Jadi untuk yang kemudian saya benar nangkap pertanyaan Pak Anwar ya. Jadi yang kami sudah melakukan hampir di hampir wilayah Indonesia ya, kita sudah mendeteksi kayak di daerah Raja Ampat, Misol, terus di Ambon, Maluku, di Wakatobi, Lombok tadi, terus Pulau Seribu saya pakai untuk mendeteksi invasive species. Jadi dari Teluk Jakarta sampai kepada pulau-pulau di Kepulauan Seribu, saya mau lihat gradiennya seperti apa, spesies-spesies yang ini kan banyak invasif yang masuk Pak, yang kita nggak tahu ternyata. Dan setelah saya analisa, hampir 40% adalah introduced species dan invasif yang ada di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu gitu. Nah itu lagi proses mau publish juga, jadi kita bisa bertindak jadinya kan, oh ternyata sudah separah ini gitu kan. Nah
yang tadinya kita nggak tahu kalau di Laut Banda masih pristine, ternyata udah banyak juga yang terbawa air balas dari kapal Pelni kan. Kapal Oh, Pelni kapal ya. kan dari Jakarta terus Betul. Surabaya, Makassar, bau-bau Ambon ini di Banda Neira kan. Nah, nyampe di sana tuh dia membawa hewan-hewan tadi melalui air balas, melalui food and organism. Nah, itu kadang nggak terdeteksi kan. Sekarang terdeteksi ya dengan eDNA ini ya. Nah, kami bisa deteksi itu Pak. Kemarin udah untuk ternyata yang kayak kerang hijau yang kita itu sudah ada di sana dan lain-lainnya. Jadi Kerang hijau yang Teluk Jakarta itu sudah ya sudah sampai di sana. kemana-mana. Nah, yang Teluk Jakarta itu Pak dari Portugal Pak. Oh gitu. Jadi nyambung gitu Pak. Nah, itu kita bisa deteksi. Terus kayak ada yang memang kita nggak peduli ya, karena kan seperti orang bilang itu Indonesia itu kayak swalayan kan. Jadi karena saking banyaknya jualannya, hilang satu, hilang dua, nggak ketahuan gitu. Iya. Jadi kita deteksi, wah ini spesies ini kayaknya nggak pernah ada di Indonesia. Ternyata pas kita cek database invasifnya Australia sama Singapura, dia sudah termasuk list invasif gitu. Wah, kita ketemukan ada di Banda, ada di Raja Ampat. Jadi hal-hal seperti itu yang belum kita kembangkan. Nah, sebenarnya dengan melalui riset seperti ini, meskipun kayak misalnya nanti tujuannya Risk to Reef tadi itu bisa sampai ke sana Pak datanya. Bisa sampai ke sana ya, betul. Kan kayak misalnya yang kami temukan, salah satu penelitian kami itu tentang koral, Kalimantan itu kan kayak termasuk pusat gen. Karena apa? Mungkin karena proses kontainer kapal-kapal itu kan ya. Iya. Untuk bawa minyak dan lain-lainnya ke arah sana. Jadi lebih banyak ini, tapi karena Berarti kalau untuk non-organisme bisa terdetek juga ya Pak? Yang mana Pak? Non-organisme. Non-organisme nggak harus organisme Pak. Oh gitu. Tumpahan minyak itu bisa ya? Nggak bisa Pak. Maksudnya nggak bisa, ya hanya organisme saja kan DNA-nya Pak. Oke. Kalau untuk ini Pak, biayanya ke sekitar berapa kalau untuk melakukan eDNA misalnya di satu lokasi gitu Pak? Jadi satu lokasi per sampel itu 6,7 tapi sudah termasuk semuanya Pak. 6,7. 6,7. Ya. Jadi mulai dari ekstraksi sampai kita dapat filternya dan lain-lainnya itu sudah jadi, itu sudah semuanya gitu Pak. Itu di luar biaya kesananya ya dan mengambilnya itu ya. Oh iya. Kalau untuk pengambilan sampel itu harus dilakukan dengan tim dari tempatnya Pak Hawis atau misalnya kita bisa lakukan sendiri gitu? Sebaiknya sih harus ada, cuman kalau misalnya, tapi kita bisa train sebenarnya. Jadi menjamin keamanan untuk tidak cross kontaminasi dan lain-lainnya, itu sebaiknya yang sudah well trained kan. Jadi kita ada juga lab asisten kita yang bisa ikut gitu seperti itu. Oke. Tadi masih pakai DNA seal dan sebagainya ya. Tadi tidak cukup pakai botol aqua gitu ya? Enggak. Baik, ada yang lain ini Mbak Prita? Halo, kalau saya mencermati dari diskusi tadi itu kan intinya itu kan kita bisa mengetahui seberapa banyak kelimpahan dari DNA di suatu perairan. Bahkan saya berpikirnya bahwa perairan laut itu kan dinamis ya. Dan dari mana-mana gitu kan datangnya, sehingga kan apakah kita nanti ke depan tuh bisa jadi kan misalkan kita ngambil sampel di situ, ngambil air, jadi di situ ada DNA yang memang bukan biota yang ada di situ, dia misalkan melintas dan sebagainya, kan bisa tertangkap pada saat kita mengambil sampel seperti itu. Terus kemudian kaitannya dengan pendirian atau penempatan bangunan, ini kan teknik eDNA ini kan merupakan salah satu metode aja Pak ya, metode untuk monitoring, untuk mendapatkan gambaran umum biota yang ada di situ, di suatu perairan tersebut. Nah, tapi sebenarnya untuk mendirikan dari suatu bangunan itu kan ada perlu kriteria khusus yang sesuai dengan fungsinya di sini Pak Enggar, bahwa
mungkin kalau yang eDNA ini bisa jadi tepat, mungkin bisa digunakan tekniknya untuk menjadi dasar kita memutuskan, oh ini untuk memang bangunan terkait dengan wisata bahari misalkan, contohnya dengan Koala Garden dan sebagainya, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk sebagai teknik penentuan dari kriteria bangunan laut yang lainnya, mungkin seperti itu Pak. Iya. Ya sepakat. Misalkan tadi untuk reef yang dari bekas anjungan migas itu bisa saya pikir. Atau untuk Coral Garden atau untuk yang, tapi untuk jenis bangunan lain ya tidak gitu ya. Misalkan kita bikin untuk breakwater ya, ini rasanya eDNA ya tidak di situ gitu ya. Oke, Mbak Brita. Mbak Tika, ada ini pertanyaan? Kalau untuk terkait penempatan kayak misalnya rig atau bangunan laut lainnya kan itu nanti mendeteksi biota untuk biota-biota yang misalnya bermigrasi. Kan jangan sampai ketika kita menempatkan suatu bangunan itu malah nanti mengganggu alur migrasi seperti itu. Itu apakah juga bisa diketahui atau gimana Pak? Itu bisa. Jadi dari eDNA ini juga efektif untuk mendeteksi yang migratory species. Jadi beberapa studi juga sudah mendeteksi misalnya marine mammals, ikan-ikan potensial lain kayak tuna dan lainnya yang migratori juga kan. Nah itu bisa terdeteksi. Jadi sebenarnya kita bisa. Jadi ada beberapa studi yang memang sudah menggunakan eDNA itu untuk melihat jalur migrasi dari marine mammal tadi. Jadi seperti itu. Jadi kita juga bisa mendeteksi seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata dia kelimpahannya terlalu tinggi, artinya kemungkinan besar ini sudah menjadi jalur migrasi misalnya. Jadi analisisnya bisa lebih tepat gitu. Oke. Pak, kalau misalnya jalur bermigrasi itu kan pada musim-musim tertentu ya, misalnya tuna ada dugong itu kan pada musim tertentu. Berarti untuk pengambilan sampelnya itu kita harus menyesuaikan dengan musim itu atau idealnya berapa kali dalam 1 tahun untuk menentukan data yang akurat seperti itu. Jadi sama seperti kalau kita survei monitoring itu kan biasanya kan ada berapa kali dalam 1 tahun ya. Tapi kan dia kalau survei yang visual itu kan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Nah sebaiknya kalau mau dapat data yang sangat bagus dan masif gitu harus ada mewakili bulan dan juga dari target-target organisme tadi, sehingga itu basis datanya Bu. Jadi mungkin di tahun pertama perlu itu, tapi selanjutnya nanti bisa kita untuk temporalnya kita bisa mainkan misalnya mewakili 2 kali saja gitu, jadi seperti itu dari musimnya. Jadi untuk basis data sangat penting untuk melihat secara spasial yang lebih luas seperti itu. Kalau untuk tujuannya seperti tadi Bu. Baik Pak, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sini masih ada lagi. Bu Zainab. Bu Zainab biasanya banyak pertanyaan ini. Makasih Mas, sebenarnya tadi sudah dijawab sama Pak Hawis soal kalau ada noise misalnya yang di luar parameter yang ada. Tadi Pak Hawis sudah. Ya, ada langkah-langkah untuk screening gitu ya. Filter dan lain-lain, filtrasinya itu pada saat prosesnya itu ada untuk ngeluarin noise-nya tadi. Jadi tidak semua akan masuk gitu. Baik. Mohon izin Pak Enggar bertanya sedikit Pak ke Pak Hawis. Silakan Mbak Melani. Makasih Pak Enggar. Pak Hawis mau bertanya, kalau misalkan wilayah tersebut, melanjutkan dari Pak Enggar tadi, tercemar berat gitu Pak, misalkan ada tumpahan minyak, itu apakah tetap bisa biotanya kita deteksi gitu Pak? Terima kasih, itu aja. Bisa Makasih, Pak. Ya, jadi sebenarnya misalnya kan kayak tercemar itu kan kalau misalnya minyak gitu ya, Iya, teman-teman. di permukaan atau di ini, tapi pada saat ngambil airnya jangan ngambil sama minyaknya. Oh iya. Kan harus difilter. Jadi biotanya berkurang tidak dengan adanya tumpahan minyak seperti itu. Jadi kita karena kan kita harus filter airnya, karena kalau mengambil sama minyaknya kan mengotori si filternya kan. Jadi kita kali ngambil memang kolom-kolom yang perairan yang ada celahnya untuk kita ambil airnya, baru kita saring dari situ. Kita bisa lihat impact-nya nanti bisa dari sana.
Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Mas Enggar, Silakan si Mbak Zainab. Pak Hawis, Ya. pernah ada pembicaraan antara teman-teman peneliti dengan Pusat Riset Kelautan Monaco untuk membuat semacam Monaco Prancis ya. Monaco Eropa ya. Iya, Mas. Untuk membuat semacam laboratorium terumbu karang. Nah, dia apa ya? Gimana cara menjelaskan? Mungkin Pak Tiono bisa menjelaskan secara saintifik. Jadi mereka akan mengekstrak itu dan semacam membekukan ininya bibit dari terumbu karang itu. Nah, apakah IDNA ini bisa kita bisa melakukan serupa seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya kan kalau yang seperti itu kayak laboratorium terumbu karang kan sebenarnya kita juga harusnya Indonesia sudah bisa, Bu. Jadi tanpa bantuan Monaco sebenarnya supaya plasma nutfanya nggak sampai ke Monaco ya. Nah. Kalau menurut saya untuk ilmu DNA barcodingnya itu kita sudah punya. Jadi hampir semua universitas dan juga mungkin KKP juga sudah di bagian mana gitu bisa melakukan itu dengan universitas. Di IPB juga udah sering melakukan, di lab saya juga sudah sering melakukan. Jadi sebisa mungkin tidak keluar gitu yang ekstrak DNA-nya, karena kalau dibekukan dan itu bisa jadi macam-macam kan di kemudian hari. Nah, untuk DNA barcoding-nya itu per satu spesies itu bisa dilakukan. Nah, tujuannya berbeda, Bu, dengan DNA metabarcoding yang seperti yang sampaikan tadi. Dengan DNA metabarcoding, eDNA ini kita bisa tahu nanti misalnya spesies apa yang belum masuk ke dalam database. Nah, pentingnya tadi yang Ibu sampaikan tadi itu untuk laboratorium terumbu karang itu penting karena dari satu spesies dideteksi, terus diidentifikasi, terus dimasukkan di dalam database seperti itu. Nah, itu yang belum dilakukan sepertinya kita di Indonesia. Meskipun kayak misalnya mungkin kalau kita kaji atau di TILIK itu kayaknya ada masing-masing universitas ada yang mengkaji jenis A, B, C. Nah, itu yang belum dikumpulin kan. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita lakukan karena akan membantu proses eDNA tadi kalau misalnya ada spesies-spesies yang belum masuk. Jadi bisa, Bu, bisa menggantikan yang Ibu tadi bilang tadi itu. Dan ini juga seandainya ada spesies yang punah, jadi tetap terpelihara dengan melalui model ada laboratorium atau ekstrak itu ya, Pak. Ya, jadi kayak misalnya kan kayak dari situ kan sebenarnya kita bisa mengkultur atau menyimpan lah dari DNA-nya itu sehingga bisa kayak tissue bank. Tissue bank. Iya, jadi yang tissue banknya itu kan nanti bisa kepake macam-macam. Mungkin teknologi kan berkembang terus ya. Kita nggak tahu nanti dari tisu itu kan bisa dibuat semacam apa istilahnya itu. Jadi dia bisa membuat kembali susunan gennya itu sesuai dengan spesies itu. Jadi kalau misalnya mau ada spesies yang tahan terhadap cuaca apa dan lain-lainnya itu kan bisa diambil dari situ. Sebenarnya tujuannya kan ke sana orang-orang. Nah, ayo Pak. Wah, bisa nggak jadi ini dengan Monaco kalau Pak Hawi sudah bilang seperti ini. Iya Pak, saya sepakat karena mereka mau menduplikasi di 5 tempat rencananya. Sepertinya saya pernah ditanyakan dulu, siapa ya yang nanyain ke saya ya? Saya Mas bilang, Randy kali. Pak siapa ya? Ada yang bertanya ke saya, Pak gimana ini nih? Saya bilang kalau kayak gitu sebenarnya Indonesia juga sudah punya ilmunya, mendingan di-keep saja karena kalau sudah keluar ke Indonesia itu agak susah nanti karena kan dia bisa buat apa sih istilahnya itu? Sintesisnya tuh dia bisa buat. Jadi dia bisa buat sesuatu yang mirip seperti koral itu yang fungsinya seperti apa. Karena kan
tidak hanya semata-mata untuk bank genetik sebenarnya, tapi itu berguna untuk dari susunan bahasa itu bisa untuk obat apa, anti apa, dan lain-lain itu bisa ke sana sebenarnya di kemudian hari ya Bu ya. Benar Pak. Ya. Makasih Pak. Makasih Mas. Oke, Mbak Zainab. Jadi pesannya kita pertimbangkan dulu ya permintaan dari Monaco itu ya. Iya Pak, iya Mas. Kalau Indonesia bisa, ya kita Bisa aja. Bu. Harusnya KKP pun pasti juga bisa. Baik, masih ada yang lain? Kalau nggak ada, ini terima kasih Pak Hawis. Jadi kami sudah tercerahkan meskipun terus terang ini sesuatu yang baru bagi saya, bagi kami gitu ya di sini. Tapi ini sangat menjanjikan bahwa ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan ya. Termasuk tadi untuk menempatkan tadi contohnya untuk rig to reef dan sebagainya. Nanti harapan kami ke depan masih memproses untuk penyusunan apa namanya suatu aturan nih. Jadi nampaknya ini bisa kita masukkan ya Pak Hawis ya dalam itu bahwa metode dengan eDNA ini bisa dilakukan untuk menentukan itu dengan kondisi A, B, C dan sebagainya. Nanti kami perlu input lebih lanjut gitu. Kalau kami nanti coba apa ya membuat draft, nanti kami boleh konsultasi lebih lanjut dengan Pak Hawis ya. Boleh Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara kita cukupkan sampai di sini. Ini terima kasih kepada narasumber kita. Mari kita beri aplaus kepada Pak Hawis ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak-bapak semuanya. Ini ada Jenderal Triyono di sini, ada Brigjen Anwar di sini juga. Masih di kantor ya, luar biasa. Nanti kita siap lanjut ya menyelesaikan NSPK kita. Mudah-mudahan ya, dengan adanya input dari Pak Awis ini bisa memperkaya banyak yang bisa dilakukan dengan ternyata ada suatu inovasi baru seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ini dari Direktorat P4K, dari P4K aja ya, kemudian dari Pusriskal, Bapak Ibu semuanya, akhir kata maka kita akhiri, ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awis. Sama Pak Enggar. Terima Terima banyak Pak Ibu. Siapa izin?